Menurut kalian, negara otomotif terbesar di dunia selain di Jepang, di mana lagi nih guys? Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di sini, Gus Motolovers, di channel otomotif yang akan selalu terupdate tentunya dalam membahas dunia permotoran khususnya. Oke guys, jadi video kali ini membahas seputar dunia otomotif lagi nih. Cuman kali ini dari negara luar sana, yaitu tepatnya di negara Thailand. Siapa sih yang nggak kenal dengan negara satu ini? Thailand merupakan negara yang masih di wilayah Asia, cuman memang tidak terlalu besar seperti Indonesia gitu ya guys ya. Cuman kalau soal masalah bicara otomotif di negara Thailand, itu malah bisa mengalahkan di Indonesia, bahkan di Jepang gitu ya. Karena Jepang memang merupakan salah satu negara sumber dengan otomotif terbesar, karena memang terkenal dengan teknologinya gitu ya. Karena kan banyak banget produk-produk yang dari Jepang, yaitu salah satunya kalau motor maupun mobil ada Kawasaki, ada Honda, Yamaha maupun Suzuki. Nah, cuman kali ini yang akan gue bahas ialah bukan dari negara Jepang, melainkan dari negara Thailand sana. Nah, jadi pembahasan intinya ialah kenapa di negara Thailand sana memodifikasi sebuah mesin ya, apapun itu, baik mesin motor, mobil, dan juga bahkan ada mesin perahu gitu atau kapal itu bisa dimodifikasi. Nah, kenapa di Indonesia itu ya khususnya kita bandingkan aja gitu ya. Jadi di Thailand dengan di Indonesia itu kalau perbedaan soal modifikasi itu jelas berbeda guys ya. Bahkan Indonesia itu ada yang meniru aliran modifnya ala-ala Thailand, yaitu Thai look gitu. Karena memang ini udah terkenal dari zaman dulu guys ya. Cuman kalau di Indonesia ya, yang namanya memodifikasi itu tidak sembarangan modifikasi, apalagi soal mesin gitu ya. Karena memang sudah ada peraturannya. Jadi kalau mau memodifikasi maupun merubah dari segi mesin, baik mesin maupun dari segi desain bodinya gitu, itu ada aturan khususnya gitu. Tidak seperti di Thailand sana. Memang kayaknya sih kalau menurut pandangan gua pribadi, kayaknya kalau di Thailand sana gitu gampang banget ya soal memodifikasi mesin gitu, karena memang kreativitas di sana itu tinggi banget ya kalau soal otomotif nih guys ya. Nah, meskipun di Indonesia juga banyak ya guys ya karya-karya anak bangsa yang memodifikasi baik mesin mobil, motor maupun dan yang lainnya gitu, soal mesin gitu, soal otomotif lah gitu, juga banyak karya di Indonesia yang cukup luar biasa juga, karena memang keterbatasan masalah aturan maupun berbagai hal ya yang tidak mengembangkan karya anak bangsa ini yang menggeluti di otomotif gitu ya. Jadinya ya udah stuck di situ aja gitu ya. Berbeda dengan di Thailand gitu ya. Kalau teman-teman memperhatikan gitu ya, dunia otomotif di negara Thailand sana itu cukup luar biasa, apalagi soal memodifikasi nih ya. Jadi memang intinya kayaknya kalau soal di Thailand sana gitu ya, kalau soal memodifikasi itu kayaknya tidak ada aturannya deh. Nah, ya kita ambil contohnya aja lah, bukan dari motor maupun mobil ya. Nah, teman-teman perlu bisa perhatikan ini alat traktor gitu seperti membajak sawah itu juga dimodifikasi guys ya. Jadi cukup gokil banget, kreatif banget gitu ya. Ketambah dengan ada lagi nih mesin perahu yang dimodifikasi, jadi layaknya nih sebuah balapan, yang balapan sih ya, balapan di air udah pakai perahu. Cuman kayaknya soal mesinnya juga dirubah lagi, tidak sesuai dengan yang standarnya gitu. Soalnya kencang banget gitu loh, karena ya sekali lagi di Thailand sana soal memodifikasi mesin maupun kendaraan seperti motor, mobil, dan yang lainnya gitu, kayaknya tidak ada batasan gitu, selagi tidak membahayakan bagi si pengendaranya kayak gitu guys ya. Oke, kita bicara soal motor lah ya, modifikasi motor aja terlebih dahulu gitu ya. Di Thailand sana itu soal modifikasi motor itu cukup luar biasa kreatif gitu ya. Bahkan yaitu tadi ada yang di Indonesia meniru ala-ala modifikasi Thailand, itu yang bernama Thai Look Style. Nah, ini berbagai motor matic sih biasanya sih yang memodifikasi ala-ala Thai Look yang ada di Thailand sana gitu. Sebenarnya itu bukan aliran dari Indonesia aslinya, itu melainkan dari negara Thailand sana guys. Kemudian kalau soal motor gitu ya, biasanya kalau motor baru gitu ya, itu kalau dunia terbesar otomotif pembahasan dunia otomotif terbesar dalam soal sepeda motor gitu ya, itu selain di Indonesia juga banyak untuk peminatnya. Pasti kalau soal ada motor baru maupun ada pengeluaran motor dari pabrikan manapun, itu biasanya juga selain di Indonesia itu juga di Thailand sana guys ya, karena memang antusiasme masyarakat di sana soal otomotif khusus sepeda motor itu cukup luar biasa gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah soal memodifikasi sepeda motor nih. Nah, kita lihat saja berbagai spare partnya lah, khususnya part-part yang nempel yang ada pada motor yang ada di Thailand sana. Bahkan
tiruannya gitu ya. Contohnya seperti part seperti yang bernama Brembo ini gitu ya. Nah, ini kalau Brembo original gitu ya, yang pabrikan asal Italia, ini harganya padahal udah jutaan, belasan juta, bahkan ada yang puluhan juta gitu ya. Sorry, ratusan juta gitu ya kalau untuk yang Brembo tipe tinggi. Cuman kalau kita beli dari Thailand sana, contohnya kita beli di online lah, dari toko online gitu. Nah, itu biasanya kalau soal harganya itu jauh berbeda banget dengan yang produk originalnya Brembo gitu. Meskipun bentuknya itu mirip banget guys ya, kalau teman-teman bisa perhatikan gitu ya. Nah, memang kalau secara kasat mata memang sangat mirip, cuman kalau yang lebih jeli atau detail gitu ya pasti sangat bisa membedakan lah gitu, mana yang original maupun yang produknya Thailand gitu. Contohnya kayak juga seperti selain kali Brembo gitu tadi ya, soal knalpot juga biasanya ada nih, misal kayak contohnya kita beli knalpot merek Akrapovic misalnya gitu ya. Akrapovic itu kan aslinya dari Slovenia sana guys, dari negara Slovenia. Biasanya kan ada tuh misal ini knalpot Akrapovic mana nih, Akrapovic Thailand. Nah, itu juga harganya cukup lumayan loh guys. Jadi berbeda dengan produk-produk Purbalingga gitu ya. Meskipun Purbalingga juga sekarang banyak loh produk-produk yang bagus gitu, yang artinya mereka menggunakan merek sendiri gitu ya, jadi tidak meniru produk luar ya. Salah satunya ialah dari merek Akrapovic ini gitu. Kalau dulu kan Purbalingga ini terkenal dengan knalpotnya juga yang meniru gitu ya. Sekarang dia sudah memproduksi dengan merek lokal sendiri dan akhirnya mereknya bisa terkenal dan banyak peminatnya juga. Oke, kita kembali ke Thailand tadi gitu ya. Nah, salah satunya itu tadi seperti part Brembo maupun tadi itu knalpot gitu ya. Knalpot biasanya kalau dari Indonesia kita beli ke Thailand juga harganya cukup lumayan berbeda jauh harganya gitu ya. Artinya lebih mahal gitu. Nah, itu dia tadi mungkin karena di sana itu gitu ya, selain daripada tidak dibatasin mengenai modifikasi, di sana kalau memproduksi sebuah part modif itu kayaknya mempunyai cetakan khusus lah, mungkin ibaratnya seperti itu, makanya bisa menyerupai yang aslinya gitu guys. Oke, jadi karena memang di Indonesia itu berbeda dengan di Thailand ya soal memodifikasi, yang jelas ya karena itu tadi adanya aturan yang tidak sembarangan soal memodifikasi, apalagi soal contoh kecilnya kita mau merepaint motor lah atau repaint body gitu ya. Kalau di Indonesia misalnya kita mempunyai sebuah sepeda motor, motornya di STNK-nya warna hitam, ternyata kita pengen merubah menjadi warna hijau contohnya gitu ya. Nah, kita repaint semuanya. Nah, ternyata kan di STNK-nya kan aslinya warna hitam gitu ya, ternyata kita memodifikasi dengan warna hijau. Itu kalau nanti ada razia polisi di jalanan itu kita kena tilang guys, karena memang warnanya itu, warna motornya itu tidak sesuai dengan warna yang ada di STNK tersebut. Jadi begitu. Cuman kalau di Thailand ya perbedaannya dengan Indonesia nih soal repaint motor gitu ya. Kayaknya kalau di Thailand sana itu kreatif banget, bahkan di jalan itu banyak stikeran sana sini gitu ya. Sepertinya itu bebas gitu ya, tidak ada yang namanya penilangan gitu. Kalau menurut pandangan gue sih kayaknya jarang banget gitu. Kalau di Thailand soal memodifikasi kayaknya soal aturan itu tidak dibatasin gitu ya. Makanya di sana itu sangat kreatif soal otomotif gitu, khususnya dalam hal kendaraan seperti sepeda motor maupun mobil gitu ya. Bahkan sampai merambah ke dunia permesinan, salah satunya ialah seperti traktor maupun perahu gitu yang dimodifikasi gitu. Bahkan ada loh yang perahu itu memakai mesin Kawasaki Ninja, itu pernah gue lihat di salah satu video di TikTok, itu gokil banget. Jadi mesin perahu memakai mesin Kawasaki Ninja yang 2 tak itu gokil, karena saking kreatifnya di Thailand sana. Dan juga karena memang dalam aturan di sana soal memodifikasi itu kayaknya tidak dibatasin gitu, berbeda dengan yang ada di Indonesia. Nah, jadi begitu guys. Oke guys, jadi buat teman-teman yang belum tahu gitu ya soal modifikasi yang perbedaannya gitu khususnya antara di Indonesia dengan Thailand, teman-teman bisa saksikan video ini sampai habis, jangan di skip tentunya dari awal sampai akhir tadi, karena video tadi ini membahas soal gimana sih modifikasi di Thailand sana kayaknya berbeda dengan di Indonesia gitu ya, bebas dari yang namanya aturan gitu. Kalau di Indonesia kan ya tahu sendirilah, dikit-dikit ada aturan begini, aturan begitu, padahal ya kita bicara di Indonesia gitu ya. Padahal dunia otomotif di Indonesia itu guys ya, itu cukup luar biasa loh, banyak banget anak-anak yang kreatif gitu ya, yang mengembangkan dunia otomotifnya. Salah satunya bisa membuat sepeda motor dengan bentuk yang seperti ini gitu ya, dengan yang kualitas juga kalah dengan yang ada di luar negeri. Cuman karena keterbatasan mungkin soal
dukungan lah pemerintah gitu terhadap anak-anak kreasi bangsa ini. Artinya ya udah, jadi berhenti di situ saja gitu. Kalau mau dikembangin ya tidak jauh tidak mau kalah, tidak kalah gitulah dengan yang ada di Thailand sana guys. Oh ya, sekali lagi tadi informasi satu kali lagi ya soal pembelian sepeda motor. Biasanya nih ya guys ya, kalau di Indonesia kita ingin beli motor itu kalau big bike lah contohnya gitu ya, seperti 600 cc ke atas gitu ya. Atau ada dulu juga yang pertama itu Kawasaki Ninja 250 karbu, itu kan ada yang CBU Thailand. Nah, pasti kan teman-teman pernah mendengarkan. Jadi teman misal beli motor apa nih, misal contohnya mungkin lah yang 600 cc gitu, ternyata ini masih CBU Thailand, itu kan pasti kan tidak jauh dari yang namanya Thailand ya gitu, karena ini masih build up Thailand gitu, yang artinya motor ini didatangkan langsung dari Thailand sana. Dari Thailand ini mungkin dari pabriknya langsung, dari terus transit ke Thailand dan baru kita bisa membelinya gitu. Jadi itu namanya CBU Thailand. Jadi begitu guys. Oke guys ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua di luar sana, khususnya pecinta otomotif dimanapun berada. Nah, jadi buat teman-teman jika suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu ya. Share juga ke teman-teman kalian gitu ya, supaya channel ini bisa berkembang dan terus memberikan informasi seputar dunia otomotif, khususnya sepeda motor yang terupdate tentunya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa komen dan like, subscribe juga tentunya. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Ciao.